Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku satu saat memerlukan aku, ingin bermohon, katakan padanya, nggak usah dicari, aku dekat. Anda bertanya, ini ustadznya mana ya? Belum datang. Jawaban pertanyaan, aduh, belum ada informasi. Jawaban kedua, sudah dekat kok, insya Allah tiba. Mana yang lebih menenangkan, satu atau dua? Dua. Karena itu Allah memberikan ketenangan dengan satu harapan yang tidak membuat orang banyak mencari. Jadi kalau Anda butuh sesuatu dengan Allah, nggak usah pergi kemana-mana. Allah dekat. Nggak usah datang minta perantara. Ada yang datang ke gua, ada yang datang ke gunung, ada yang datang ke tempat tertentu. Kata Allah, nggak usah dicari, saya dekat. Ya, saya dekat. Anda bisa langsung mohonkan kepada saya kalau mau. Kan? Yang paling menarik, biasanya kalau kita ingin mendekat kepada Allah, motifnya apa? Ada apa biasanya? Ada sesuatu yang ingin dimohonkan. Karena itu langsung dijawab oleh Quran. Saya agak sedikit cepat. Lihat kalimatnya. Ini rumus doa di Quran ya. Perhatikan rumus doa dalam Al-Quran. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya. Saya hapus sebentar yang ini ya. Bismillah. Mohon izin sebentar, saya terlalu cepat. Baik, saya lambatkan sedikit. Perhatikan rumus doa dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 186. Kalimatnya ujib. Baik, bismillah. Fokus. Bentuk ini dalam ilmu saraf dikenal dengan fi'il mudhari'. Ya kan? Fi'il mudhari' itu kalau paling mudah dipahami dalam bahasa Inggris itu memiliki 3 makna. Bisa berarti present, ya, saat dimohonkan sekarang. Bisa berarti continuous, ya. Ya. Bisa berarti future. Sekarang, terus, atau nanti. Perhatikan, kata Allah, sifat doa itu kalau dimohonkan kapanpun kepada Allah, itu pasti dijawab. Mau sekarang kita minta, mau nanti kita minta, ataupun kapanpun kita mohonkan. Jadi sifat doa itu seharusnya kalau dimohonkan pasti dijawab. Jadi tidak ada doa yang tidak dijawab. Bahkan nanti Allah menegaskan, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Allah menyampaikan, berdoa kepada saya langsung jawab. Ini menarik ya, ingat kalimatnya, kalimat Qurannya, tidak ada doa yang tidak dijawab. Ingat, setiap doa pasti akan dijawab. Entah itu sekarang dijawabnya, besok dijawabnya, lusa datang jawabannya, atau saat kita belum membutuhkannya Allah berikan di alam kesempatan yang lain. Ya. Karena doa itu saat dikabulkan, bukan mengabulkan apa yang diinginkan, tapi apa yang dibutuhkan. Ya. Ingat sifatnya ya, Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi mengabulkan apa yang kita butuhkan. Ya, saat kita butuh itu yang diberikan. Kalau baru ingin, belum tentu diberikan. Anak bapak ibu ingin dibelikan motor, usia masih 5 tahun. Anda mampu membelikannya. Dibelikan tidak? Tidak. Anda tunggu sampai dia mampu kan? Nah, jadi bukan berarti Anda nggak mampu untuk memberikan, tidak. Anda berikan saat dia butuh nanti. Nah, sekarang perhatikan. Persoalannya, kata Allah, kalau seseorang berdoa, menyebut namanya, ini, ya Allah, gitu kan? Baik. Kata Allah, ujib, saya pasti jawab. Sekarang persoalannya, ada orang memohon kepada Allah yang ia butuhkan, bukan yang ia inginkan. Tapi jawaban ini belum datang. Bisa lambat, atau tidak sama sekali. Apa penyebabnya? Jelas di sini? Pelan-pelan. Jadi seharusnya ketika orang bermohon kepada Allah, itu akan selalu dikabulkan oleh Allah, jika yang dimintakan kebutuhan. Nah, sekarang seseorang bermohon kepada Allah atas apa yang ia butuhkan, pelan-pelan. Namun jawabannya kok belum kunjung tiba, ya bisa lambat, atau bahkan nampak tidak dijawab sama sekali. Apa masalahnya di sini? Nah, maka teman-teman sekalian, ketika Anda menyebut nama Allah, inilah bahasan pengantar yang tadi kita uraikan. Konsekuensinya adalah, maaf, saat kalimat ini disebutkan oleh kita semua, maka sifat uluhiyahnya masih dihadirkan. Saya ulang, sifat uluhiyahnya, mengakui Allah sebagai Tuhan dalam bentuk perilaku kita keseharian, itu yang harus dihadirkan.
Kalau ada seseorang menyebut nama Allah dalam permohonannya, ya, dalam doanya, tapi sikap kesehariannya menjauh dari Allah, bahkan menepikan Allah sebagai Tuhan, itu yang membuat lambat doanya dikabulkan. Ya. Maaf, Tuhan kita siapa? Allah, Masya Allah. Ya, Tuhan kita adalah Allah. Tapi dalam sikap keseharian kita menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menjadikan Tuhannya televisi, ada yang menjadikan Tuhannya kedudukan, ada yang menjadikan Tuhannya harta benda. Masya Allah. Karena itu ketika semua itu hilang dari dirinya, bermohon kepada Allah agak sulit diterimanya, ya. Sulit terkabulnya, ya. Maaf, karena sikapnya bertentangan dengan sifat uluhiyah ini. Jadi kalau ada di antara kita, mohon izin, kesehariannya sering berdoa kepada Allah, namun tertunda jawabannya atau bahkan sulit untuk dikabulkan, coba cek, barangkali ada hijab yang menghambat antara jawaban dengan permohonan itu, di antaranya sikap kita yang menyimpang dari aspek uluhiyah ini. Tayyib, mohon izin, antum kalau sedang di kantor ada panggilan sholat, mana yang didahulukan? Sholat dulu atau teruskan rapatnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, baik ya. Itu luar biasa, luar biasa. Saya kasih contoh Quran ya. Kita dengan Quran aja, dengan kami insya Allah kita coba hadirkan Quran sunnahnya supaya lebih mendalam ya. Saya kasih kasus di Quran, surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-11, ayat terakhir, posisi paling kiri di akhir ayatnya, di pertengahan ya. Baik, di awal masa Islam, saya ulang, di awal masa Islam, kemudian muncul perintah dari Allah untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Sebagian orang-orang yang belum terbiasa dan belum paham hukum khutbah Jumat itu, saat mengikuti khutbahnya Nabi, tiba-tiba qadar Allah ada kafilah. Kafilah itu barang dagangan ya, yang baru dibawa lewat samping masjid, menawarkan diskon luar biasa. Di barang baru diskon sekian persen dan sebagainya ya. Saya kasih ilustrasi lah, ibu kalau sedang belanja gitu kan, ada panggilan sholat, baik, di qadar Allah di bawah ada masjidnya, ibu sholat dulu atau teruskan dulu nawarnya? Sholat. Nah sekarang situasinya diganti, begitu akan sholat tiba-tiba panggilannya berubah, diskonnya naik 90%. Nah, teruskan mau sholat atau kembali lagi? Baik ya, hati-hati di akhirat nggak ada diskon nanti ya. Awas. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ternyata Nabi SAW ditinggalkan oleh sebagian orang yang ada di situ. Di masjid sedang mendengarkan khutbah, mereka mengejar itu. Ya, tawaran barang dagangan tadi. Ya. Sampai turun ayat, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Tatkala mereka melihat aktivitas bisnis yang sedang terjadi dan perbuatan yang tidak bermanfaat itu, yang tidak bermanfaat maksudnya tawar-nawar di situ. Ya. Infaddu ilaiha, bergegas mereka menuju ke tempat itu, wa tarakuka qa'imah, sedangkan kau ditinggalkan berdiri khutbah Muhammad SAW. Kata Ibnu Katsir, ada 12 orang yang bertahan. Selebihnya keluar. Itu di awal masa Islam ya. Karena belum mengenal tentang hukum khutbah Jumat pada saat itu, pelan-pelan baru bertahap gitu. Ya. Kembali ke situasi tadi. Ya, masih ingat rumusnya? Kalau di Quran ada informasi disampaikan, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya itu akan berulang di masa yang berikutnya dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Di sekarang pun akan ditemukan orang-orang yang tega meninggalkan Jumatnya demi kepentingan bisnisnya. Demi Allah saya katakan, antum misalnya, mohon maaf ya, sedang dihadapkan pada proyek nilainya 100 miliar rupiah. Setannya datang di situ, mesti ditandatangan pas di waktu Jumat. Kalau Anda lewat dari situ, Anda kehilangan proyeknya. Tapi kalau Anda kejar proyeknya, Anda kehilangan Jumatnya. Anda pilih mana? Dan tidak ada pilihan kedua. Wah, yang ketiga tidak ada, gitu. Cuma dua itu. Anda pilih mana? Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Karena itu, lihat kalimat Qur'annya. Qul, katakan pada orang-orang yang orientasinya cinta dengan dunia itu sampai menggadaikan Jumatnya, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Kalau Anda kejar apa yang kami siapkan di Jumat itu kami akan berikan yang terbaik lebih daripada aktivitas bisnis yang kamu kejar itu. Bahkan bahasa ujung ayatnya sangat tegas sekali. Lihat kalimatnya ya. Wallahu khairur raziqin. Kata Allah, saya Allah yang ngatur rezeki, bukan kamu. Saya wafatkan kamu sekarang, Jumat tidak kamu kerjakan, bisnis tidak kamu raih. Betul ya? Baik, saya ngatur rezeki
rezeki bukan kamu, saya wafatkan kamu sekarang, nggak akan dapat kamu dua-duanya. Tapi poin yang mau saya sampaikan, nah ada fenomena-fenomena dalam kehidupan yang lisan kita mengatakan Tuhan kita Allah, tapi aktivitas dan perilaku kita menuhankan yang lain. Awas, hati-hati. Sekarang kita sedang dihadapkan pada persoalan-persoalan demikian. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada Al-Quran, ada Al-Quran. Mana yang Anda ambil? Al-Quran kan? Baik, sekarang ada orang-orang tertentu yang menepikan Qurannya, dia ambil Qurannya. Ingat, Quran itu sering dibaca, bisa menumbuhkan aspek logika, menguatkan pengetahuan. Al-Quran sering dibaca, bisa menumbuhkan kekuatan iman. Jadi orang sering baca Quran, informasinya semakin kuat. Orang sering baca Al-Quran, imannya semakin kuat. Yang jadi persoalan, ketika ada panggilan meminta iman kita untuk meresponnya, karena keseringan baca Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, Qurannya nggak mau muncul tuh imannya. Ketika ada panggilan iman, imannya nggak muncul. Karena keseringan baca yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Bahkan ada orang-orang, maaf, mengambil ayat-ayat Al-Quran, dibawa oleh dia untuk dialihkan pada kepentingan dunianya, meninggalkan aspek ketuhanannya.